Yes nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1112 benar-benar sangat di luar nurul. Pasalnya Arc Hit benar-benar sudah mencapai klimaksnya. Tak tanggung-tanggung kelima kakek Sugiono sampai turun tangan langsung untuk menghentikan insiden yang sedang terjadi di Pulau Hit. Ternyata di luar Pulau Hit juga sedang bergejolak. Salah satunya adalah pertarungan yang sebelumnya terjadi di Winter Island antara bajak laut Lau melawan bajak laut Kurohige. Akhirnya nasib dari Trafalgar Law diperlihatkan juga dalam One Piece chapter terbaru. Penasaran kan bagaimana nasib si Torao? Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. Nasib dari Trafalgar Law terakhir kali diperlihatkan pada One Piece chapter 1081. Bajak laut hati milik Lau dihancurkan oleh si brengsek Kurohige. Kapal selamnya hancur dan seluruh krunya tergeletak tak berdaya di atas pulau Winner. Hanya Lau dan Beppo saja yang bisa bertahan. Dengan pil obat kuat yang diberikan oleh Chopper, Beppo dapat berubah menjadi wujud sulong sesaat tanpa perlu melihat bulan purnama. Beppo membawa Lau berenang menjauh dari Winter Island agar kaptennya itu tidak ditangkap oleh bajak laut Kurohige. Kemanakah Beppo membawa Lau pergi? Menarik kok. Mereka sebelumnya berlayar ke arah timur laut dari Wano Kuni, dan ternyata pulau yang dituju oleh Lau adalah Pulau Hachinosu, markas dari bajak laut Kurohige. Itulah mengapa di tengah perjalanan mereka ke sana, Lau dibegal langsung oleh Kurohige, yang ternyata mengincar salinan rod poneglyph dari salah satu bajak laut, entah itu Luffy, Lau ataupun Kid yang memilih rute tersebut. Itu artinya Beppo berenang kembali ke arah Wano Kuni, sehingga Lau dan Beppo akan kembali ke Pulau Wano. Hal ini semakin menarik karena pada One Piece Chapter 1109, Oda kembali menggambarkan cover story yang kali ini menceritakan mengenai Wano Kuni pasca Luffy berlayar meninggalkan Wano. Dan sepertinya cover story kali ini akan berfokus pada Yamato yang pergi mengelilingi Pulau Wano seperti apa yang dilakukan oleh Kozuki Oden sebelum dia pergi bersama Shirohige. Salah satu hal yang menarik adalah ketika Kozuki Oden sudah berada di Kuri, dia menemukan Inuarashi dan Nekomamushi yang terdampar di pantai Kuri. Lalu setelahnya Oden membawa mereka ke kastil dan menjadikan mereka sebagai salah dua dari pelayan setianya. Yap, hal yang sama terjadi pada Yamato ketika dia sampai di Kuri nanti. Yamato akan menemukan Lau dan Beppo yang terdampar di sana. Selain itu, Oda membuat cover story mengenai Wano setelah Karibo tak sengaja bertemu dengan Van Augur serta Katarina Devon di Pulau Egghead. Terungkap jika Karibo ternyata adalah fan guy-nya Kurohige. Dia menjadi bajak laut karena Kurohige, dan Karibo pun sangat ingin bertemu dengannya. Karibo memiliki informasi penting mengenai senjata kuno Pluton yang ada di Wano Kuni, dan juga senjata kuno Poseidon yang ada di Pulau Manusia Ikan. Dan sudah terungkap di One Piece Chapter 1109 jika dia ingin memberitahukan informasi tersebut pada Teach. Yap, sepertinya ada udang di balik bawah dari dibuatnya cover story dari Wano Kuni ini. Mengingat hal tersebut digambarkan Oda setelah Karibo ingin memberitahukan adanya senjata kuno Pluton di sana. Apakah kalian masih ingat dengan cover story Germo Double Six yang berlatar belakang di Pulau Whole Cake? Yap, saat itu diperlihatkan Kuzan dan Van Augur yang datang ke sana untuk menculik puding. Bisa saja kan Teach yang mendengar adanya senjata kuno Pluton di Wano langsung ngiler dan mupeng, sehingga dia langsung mengutus anak buahnya untuk mengambil Pluton dari Wano Kuni. Berbicara mengenai Pluton, Crocodile mengatakan jika senjata kuno Pluton merupakan sebuah kapal perang yang dahulu dibuat di Alabasta. Dalam mitologi Yunani, Pluton adalah dewa penguasa dunia bawah alias Underworld. Itulah alasan mengapa Oda menyembunyikan Pluton di bawah gunung berapi di Wano Kuni. Di mana di bawah gunung berapi Wano Kuni terdapat juga negeri Wano saat zaman 4th Century yang saat ini sudah terendam air. Kapal apa yang berada di bawah air jika bukan kapal selam? Yap, dalam dunia nyata Pluton adalah salah satu nama kapal cruiser yang berfungsi untuk meletakkan ranjau laut yang dimiliki oleh Angkatan Laut Prancis pada akhir tahun 1920-an. Sehingga senjata kuno Pluton merupakan kapal selam perang yang meletakkan ranjau laut, di mana Crocodile pernah mengatakan jika satu ledakan dari Pluton dapat menghancurkan satu pulau sekaligus. Yap, ranjau laut juga bisa terbuat dari plutonium, salah satu bahan utama yang digunakan dalam senjata nuklir. Pluton juga adalah nama salah satu kapal yang ikut serta dalam pertempuran Trafalgar di dunia nyata. Yap, menarik bukan?
Kapal yang digunakan oleh Law dalam cerita One Piece adalah kapal selam. Apakah hal ini sebuah foreshadowing jika Pluton benar-benar merupakan sebuah kapal selam? Yap, semuanya sudah direncanakan oleh Oda Sensei. Dan inilah alasan mengapa kapal selam milik Law dibuat hancur lebur. Karena Law lah yang akan membawa senjata kuno Pluton untuk menghancurkan pemerintah dunia nantinya. Selain itu, peran Law yang kembali ke Wano Kuni adalah dia akan membantu Yamato dan Momonosuke melawan bajak laut Kurohige yang datang untuk mengambil senjata kuno Pluton. Sekaligus menjadi ajang balas dendam Law pada bajak laut Kurohige karena telah menghancurkan bajak lautnya. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video mengenai terungkapnya nasib Law setelah dikalahkan oleh Kurohige. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.